people are ready for change. We want change. We demand change. And we are the change. And we demand change! As the world rallies in Indonesia, thousands of fires are worsening the current climate crisis. Smoke now chokes parts of Malaysia and neighbouring Singapore, with residents. Salam saudaraku, saya Romo V. Saya mau bawa kabar baik semakin dekat dalam hidup Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Anda sekarang berada di lokasi pembangunan Gereja Kalvari. Dan di sekeliling ini Anda bisa melihat ada tanah urukan karena Gereja Kalvari senantiasa dilanda banjir, sehingga kemudian gereja perlu ditinggikan dan harus dilakukan pengurukan sebelum pemancangan fondasi, ditinggikan 60 cm dari titik banjir tertinggi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, terkait dengan hal ini saya diminta untuk memberi renungan dengan tema Maria sebagai penjaga keutuhan ciptaan, Maria sebagai penjaga lingkungan hidup, dan seterusnya. Bagaimana kemudian hal itu harus disandingkan dengan kenyataan bahwa ketika kami akan membangun Gereja Kalvari, kami harus merobohkan belasan pohon yang sudah ditanam lama sekali dan kemudian dicabut dari akarnya, dihabiskan sama sekali dan ditimbun seperti ini. Dan mungkin juga Anda pernah mengingat bahwa ketika umat hendak mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka gunung dan bukit itu diratakan, jalan yang berlekuk-liku itu diluruskan. Ini tentu saja suatu bencana bagi keutuhan ciptaan dan lingkungan hidup sekitar kita. Manusia dengan kemampuan akal budinya punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk merusak lingkungan hidup. Nah, sekarang saya harus mengingatkan kepada Anda, di bulan Maria ini, Maria hadir untuk menjadi penjaga lingkungan hidup dan melindungi keutuhan ciptaan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Maria adalah sosok yang mendapatkan berkat dan rahmat Allah secara khusus untuk menghadirkan keselamatan daripadanya bagi seluruh umat manusia. Allah memilih Maria untuk menjadi tabernakel kehadiran Kristus Tuhan kita. Kalau kemudian Allah Sang Pencipta menginginkan keselamatan bagi manusia, Allah pasti juga memikirkan keselamatan manusia bersama dengan seluruh alam ciptaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam ciptaan yang telah disediakan Allah bagi kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang rentan yang akan segera binasa kalau seluruh semesta ini diruntuhkan atau dihancurkan. Sebaliknya, seluruh semesta ini bisa bertahan hidup dan semakin rimbun pepohonan serta hutannya kalau manusia itu tidak ada. Itu kenyataan ekosistem yang bisa kita pahami. Karena sementara ini di seluruh muka bumi, manusia adalah perusak lingkungan hidup yang paling signifikan dengan berbagai macam aktivitasnya yang semuanya ditujukan bagi kemudahan hidup manusia, namun menghancurkan semesta ini. Maka ketika kita menempatkan Maria sebagai penjaga
lingkungan hidup dan penjaga keutuhan ciptaan, kita harus menempatkan juga Maria dalam konteks keselamatan seluruh ciptaan sebagaimana direncanakan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, ketika kita berdoa salam Maria, kita memuji Maria, salam Maria, penuh rahmat. Bisakah kita hidup bersandarkan pada rahmat Allah? Kalau kita hidup bersandarkan pada rahmat Allah, kita tidak mengeruk kekayaan lebih daripada yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Kita belajar hidup lebih bersahaja seperti Maria. Dan kita juga akan menyebutkan Maria, terpujilah engkau di antara wanita. Dan kita tahu sosok wanita punya kodrat sebagai penjaga kehidupan. 9 bulan 10 hari pertama kehidupan manusia ada di dalam tubuh wanita, khususnya di dalam rahimnya. Dan karena itu pantas kalau kemudian kita sebut juga Maria sebagai penjaga kehidupan. Karena kenyataan kodrat wanita memang demikian. Bisakah kita ketika kita mau menyebut Maria sebagai penjaga kehidupan, kita pun berusaha meneladani dia dan menjaga kehidupan? Kita tidak menyakiti hewan-hewan kalau kita tidak membutuhkannya bagi kehidupan kita. Kita tidak kemudian membunuh pepohonan, merusak pucuk-pucuk pohon yang hijau kalau kita tidak membutuhkannya untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Kita berusaha memelihara pohon-pohon, kita berusaha memelihara burung-burung, hewan-hewan peliharaan dengan baik supaya menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Kemudian juga kita menyebutkan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus yang dikandung Maria membawa kehidupan bagi kita. Bahkan ketika seorang manusia mati, ia membangkitkannya. Ketika ada orang buta, ia menyembuhkannya. Ketika ada orang lumpuh, ia membuatnya kembali berjalan. Maka ketika kita meneladan Maria, kita pun juga mau meneladan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berusaha menjaga kehidupan dari makhluk-makhluk yang sekarat. Dan makhluk-makhluk yang sekarat saat ini tentu saja adalah tumbuhan ekosistem di sekitar kita. Sekarat karena perilaku manusia. Sebagai contoh, kita hidup untuk melaksanakan aktivitas perjalanan kita membutuhkan bahan bakar fosil. Kalau kita mau mencoba meneladani Tuhan, kita mencoba untuk tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Kita juga tidak parkir mobil sembarangan, parkir motor sembarangan di sekitar pepohonan yang kalau kemudian ada kebocoran oli, kebocoran bahan bakar fosil itu bisa meracuni tumbuhan di mana kita parkir di dekatnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga dengan demikian Santa Maria, Bunda Allah, senantiasa selalu mendoakan kita, memberikan kita satu kesempatan agar mendapat berkat melimpah dari Allah, rahmat yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan karenanya jangan lupa juga, kami di Gereja Kalvari sedang membangun gereja. Bukanlah sesuatu hal yang biasa terjadi setiap 10 tahun, bahkan tidak setiap 25 tahun. Mungkin bisa 50 tahun sekali. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kami di Gereja Kalvari Paroki Lubang Buaya ini juga mengharapkan Anda untuk mengulurkan tangan kasih Anda untuk menuntaskan pekerjaan mulia, panggilan kita bersama untuk membangun rumah Allah bagi kemuliaan namanya. Saya Romo V hadir
untuk meneguhkan Anda. Cari fratelli e sorelle, invitavo tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della terra che è la nostra casa comune.